Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nenden Hilpadianti, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia dari IPA-IB 2018 dengan NIM 1802310. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang sejarah Islam kontemporer di negara Austria. Video kali ini dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Saiful Anwar, SPD, MAG, dan Bapak Risris Harinugraha, SHUM, MHUM. Nah, baiklah teman-teman, tanpa nunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa negara Austria adalah negara yang mendapat julukan sebagai kota musik di barat dengan ibu kotanya berada di Wina. Selain itu, Austria juga pernah meraih peringkat sebagai negara yang memiliki fasilitas hidup terbaik. Eits, namun yang akan dibahas pada video kali ini bukan soal itu ya, yaitu akan dibahas perihal agama Islam yang tumbuh dan turut berkembang bersama masyarakat di dalamnya. Negara Austria dikenal dengan kebijakannya yang toleran terhadap komunitas Muslim. Nah, oleh karena itu, untuk beberapa waktu, kebijakan yang diterapkan oleh Austria tersebut dianggap sebagai model bagi negara lainnya. Islam di Austria, meskipun keberadaannya minoritas, namun termasuk salah satu agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah sejak tahun 1912. Kemudian, selanjutnya yang akan kita bahas adalah demografi negara Austria. Negara Austria merupakan negara yang multikultural, yakni kaya akan keberagaman etnis, bahasa, budaya, dan juga agama. Namun, walaupun banyak perbedaan di dalamnya, namun penduduk Austria memiliki sikap kosmopolitan yang senantiasa sadar akan adanya perbedaan dan menerapkan sikap toleran terhadap orang lain. Oleh karena itu, perbedaan yang ada bukanlah suatu hambatan atau ancaman semata, karena mereka pun dapat hidup berdampingan dengan damai dan nyaman. Sekitar 1/3 umat muslim yang berada di Austria, ternyata mereka tinggal di daerah Wina, yaitu sekitar 200.000 orang. Populasi muslim di Austria dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang lumayan signifikan, yaitu kita dapat lihat dari sebuah data pada tahun 1971 bahwa populasi muslim di Austria itu sebanyak 0,3%. Nah, kemudian pada tahun 1991 meningkat menjadi 2%. Begitupun pada tahun 2001 meningkat kembali dengan cukup tinggi, yaitu mencapai angka 4,2%. Bahkan pada tahun 2017 populasi muslim yang berada di Austria meningkat tajam, yaitu diperkirakan jumlahnya mencapai 700.000 orang. Selain itu, ada pula data yang menyebutkan bahwa peningkatan populasi muslim di Austria dari tahun 2001 sampai 2018 telah meningkat dari 8,5% sampai 13%. Nah, di antara muslim yang berada di Austria tersebut, di antara mereka itu ternyata menganut beberapa macam aliran, yaitu seperti Sunni sebanyak 85%, Syiah sebanyak 12%, dan sisanya adalah penganut kelompok Islam lainnya. Jonas Kolb dan Errol Yildiz telah melakukan sebuah penelitian terkait tingkat religiusitas penduduk muslim yang berada di Austria. Mereka telah melakukan wawancara dengan narasumbernya adalah seorang muslimah bernama Selma berusia 27 tahun yang dibesarkan dan tinggal di Wina bersama orang tuanya.
Hasil dari wawancara tersebut, Selma mengatakan bahwa menjadi seorang muslim adalah sebuah identitas dan menjadi bagian yang sangat mendasar sebagai sumber kekuatan pribadi. Maksud dari pernyataannya adalah seseorang tanpa adanya agama maka akan lemah menjalani kehidupan tanpa adanya arah dan tujuan. Bahkan keberadaannya di dunia tidaklah memiliki arti apapun. Menjadi seorang muslimah adalah komponen utama dalam membangun citra dirinya. Selma mulai merasakan adanya kedekatan dengan Tuhan setiap kali saat dia sedang melaksanakan sholat dan berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Selanjutnya, selain demografi negara Austria, ada juga sejarah masuknya Islam ke Austria. Ngomong-ngomong terkait sejarah tentunya pasti panjang ya teman-teman, tapi kita akan bahas secara singkat saja. Sejarah masuknya Islam ke Austria itu bermula pada tahun 1525 ketika Sultan Ottoman Turki menyerang kerajaan Austria. Adapun penyerangan tersebut bertujuan untuk menaklukkan kekaisaran Austria. Namun rupanya usaha penyerangan tersebut gagal. Tapi walaupun gagal, usaha invasi tersebut telah membawa pengaruh Islam dan mampu mempengaruhi budaya Austria, sehingga banyak di antara penduduk Austria yang memeluk Islam. Kemudian, penduduk Islam di Austria terus bertambah, terlebih setelah adanya Perang Dunia Kedua dengan datangnya para imigran baru ke Austria, yaitu orang-orang yang senantiasa membantu dalam membangun negara Austria, yakni ikut serta berkontribusi sebagai tenaga kerja. Pada tahun 1964, ada peningkatan pada universitas yang ada di Austria terhadap penerimaan mahasiswa dari beberapa negara muslim. Pendidikan Islam di Austria disampaikan dengan menggunakan bahasa Jerman. Dengan demikian, Islam mulai berkembang dan dikenal cukup luas oleh penduduk Austria. Selanjutnya, pada tahun 2015, negara Austria menjadi salah satu dari 10 tujuan utama bagi pencari suaka di seluruh dunia. Sebagian besar pencari suaka tersebut berasal dari beberapa negara muslim, yaitu diantaranya adalah Suriah, Afghanistan, Irak, dan juga Somalia. Intinya, populasi muslim yang berada di Austria, jika kita melihat pada sejarah, dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah jejak peradaban Islam di Austria. Ada sebuah bangunan yaitu yang bernama Masjid Vienna Islamic Center. Masjid Vienna ini selain memiliki fungsi sebagai tempat untuk beribadah, juga berfungsi sebagai pusat syiar Islam di Austria. Bangunan masjid ini selesai dibangun pada tahun 1979 dan dibangun atas bantuan dari kerajaan Saudi Arabia, yaitu Raja Faisal. Nah, ada hal menarik loh teman-teman dari Masjid Vienna Islamic Center ini, yaitu pada saat bulan Ramadan menyajikan makanan untuk berbuka puasa yang terdiri atas 3 buah kurma dan juga segelas susu. Bahkan ada beberapa tim relawan yang ikut serta membagikan makanan. Pada hari Jumat, Masjid Vienna ini akan didatangi oleh para jamaah yang datang dari berbagai penjuru kota. Masjid Vienna Islamic Center ini memiliki peran penting dalam menyiarkan Islam. Masjid ini sangat terbuka bagi siapapun yang ingin lebih serius lagi dalam mempelajari ajaran Islam. Selain itu, pada bangunan ini pun terdapat fasilitas perpustakaan loh, yang mana di dalamnya telah tersedia ribuan kitab suci Al-Quran dan buku-buku. Nah, ternyata kitab suci dan buku-buku tersebut merupakan hasil sumbangan dari kerajaan Arab Saudi. Selanjutnya ada organisasi Islam yang berada di Austria.
Ternyata ada beberapa organisasi Islam ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah IGIO atau Komunitas Islam Austria. Yang kedua ada JIGIO atau Dewan Pemuda Islam. Selanjutnya yaitu ada MJO atau Pemuda Muslim Austria. Organisasi ini didirikan pada tahun 1996 oleh sejumlah pemuda muslim yang berasal dari berbagai etnis yang berbeda. Ternyata ada kegiatan mulia loh teman-teman dari para relawan yang ikut kontribusi dalam organisasi MJO ini, yaitu pada bulan Ramadan adanya program FTH atau Fast, Share, and Help. Dalam pelaksanaannya, para kaum muda sengaja berkunjung kepada orang yang sudah tua dan anak-anak yang berada di panti asuhan. Bahkan selain itu, mereka pun memasak makanan untuk diberikan kepada para tunawisma. Beberapa bantuan yang diberikan pun tidak hanya ditujukan untuk penduduk muslim saja, akan tetapi diberikan pula kepada penduduk non-muslim. Ternyata setiap program kerja dari MJO ini tentunya selalu bekerja sama dengan organisasi kesejahteraan Austria. Organisasi yang lainnya adalah JMO atau Organisasi Perempuan Muslim Muda Mandiri Austria. Terus ada juga ALIF, selanjutnya ada ATIB atau Persatuan Islam Turki, di mana ada beberapa program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu seperti pengasuhan anak mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Terus ada bimbingan musik, bimbingan kejuruan, dan lain-lain. Nah, teman-teman, ternyata adanya beberapa organisasi muslim di Austria tentunya dapat berdiri dengan sejumlah anggota yang merupakan para sukarelawan secara individu. Atas kesadaran sendiri, mereka turut serta berkontribusi dengan sepenuh hati dalam melaksanakan setiap program kerja pada masing-masing organisasi tersebut. Selanjutnya, terkait kesehatan umat muslim yang berada di Austria, dapat dilihat dari pemerintah yang telah membentuk RAN atau Rencana Aksi Nasional. RAN atau Rencana Aksi Nasional tersebut di dalamnya ada 7 bidang yang dikaji. Salah satunya adalah masalah kesehatan dan sosial. Adapun program kerja atau proyek yang dilaksanakannya adalah Panduan Kesehatan Lintas Budaya dan Migran Peduli. Selain itu, pihak pemerintah juga telah menyediakan beberapa pasar serta toko-toko yang secara khusus menjual makanan halal yang sehat dan juga cocok untuk dikonsumsi para muslim yang ada di Austria. Kemudian ada juga seorang muslim, tokoh muslim di Austria bernama Gali, di mana beliau telah mengkolaborasikan antara alat musik yang beliau mainkan dengan terapi yang digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jika kita meninjau pada catatan sejarah Islam, tokoh pertama yang memperkenalkan jenis terapi ini adalah Al-Kindi, yaitu seorang ilmuwan jenius dalam kedokteran pada masa Abbasiyah. Kemudian, pada pembahasan terakhir pada video kali ini, yaitu terkait problematika kehidupan umat Islam. Pada tahun 2015, Komisi Survei Opini Publik Eropa mengungkapkan bahwa Austria berada dalam daftar negara-negara di Eropa yang mana di dalamnya orang merasa tidak nyaman bekerja dengan umat muslim. Berdasarkan laporan rasisme anti-muslim, ada sekitar 156 serangan yang dilakukan terhadap muslim di Austria yang terjadi pada tahun 2015. 95% insiden tersebut ditunjukkan terhadap kaum wanita muslim. Nah, di antara insiden tersebut, 40% berupa serangan verbal, 12% berupa serangan fisik, dan 5% berupa diskriminasi. Bahkan ada sebuah topik hangat loh teman-teman, pada tahun 2017, pemerintah memutuskan pelarangan memakai niqab atau hijab di area publik bagi umat muslim.
Ternyata keputusan tersebut telah ditetapkan sejak Januari 2017. Hijab dianggap sebagai hal yang tabu, padahal maknanya adalah untuk memuliakan kaum wanita ya teman-teman. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Sekian penjelasan singkat terkait sejarah Islam kontemporer di negara Austria. Saya pun menyadari banyak sekali kekurangan dalam video kali ini, maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan dan juga kesalahan baik dalam konten materi yang ada pada video kali ini ataupun dari segi bahasa yang digunakan. Untuk saran dan juga kritik yang membangun, boleh teman-teman semua nanti ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe juga ya. Terima kasih bagi yang udah menyaksikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.